nih proses pembuatan pizza hidden gem di Jakarta Barat yang katanya ada 50 slice pepperoni sebagai toppingnya. Gak cuma itu, kejunya juga banyak banget guys. Wah, penasaran deh hasilnya bakal selumer apa? Wah. Tadi kan babat, kita makan aja udah kita makan. Banyak banget ini pepperoninya. Ini kayaknya bukan pizza pepperoni tapi pepperoni pizza. Udah, yuk kita langsung cobain makan aja ya. Rasa pepperoninya nyatu banget sama lelehan mozzarella di setiap gigitan pizza ini. Pertama digigit, aku ngerasain banyak herbsnya, Italian herb gitu. Ya. Nih, so Italian pizza. Kalau kamu lihat nih di sini kan nih, ada kayak si herbsnya. Ya. Terus udah gitu di bawah pepperoni ya, ada saus tomat, enak banget. Ini kayaknya dia bikin sendiri deh. Jenis rotinya yang gak terlalu tebal bikin rasa pepperoninya itu semakin dominan. Perfect banget deh pokoknya. Gak heran kalau dalam sehari pizza ini bisa laku sampai ratusan pieces. Soalnya emang patut diacungi jempol. Jadi memang kalau misalkan si pizza itu aslinya emang kayak gini kulitnya, nggak yang terlalu tebal. Yang terlalu tebal itu ada namanya pan pizza. Iya, pan pizza. Jadi emang dia kayak lebih kayak roti. Nah untuk kayak gini karena si ininya tipis, dia si flavor dari si toppingnya kayak saus tomatnya, pepperoninya itu jadi lebih kerasa. Di sini si adonannya kayak ada tusukan-tusukan gitu kan. Nah itu tuh biar kayak si bumbunya masuk juga ke dalam. Kan bumbunya tuh pas aku gigit ya, bener-bener kayak meresap sampai ke dalam deh. Ini dia. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lihat kejunya tebel banget. OMG. Lihat dong ya. Tuh ya. Kita langsung coba aja. Original dulu ya. Ini blue cheese-nya dominan banget sih, pas gigit tuh langsung blue cheese. Nah, coba. Karena blue cheese itu kan rasanya kayak terlalu signifikan ya. Kita tone down pakai si maple syrup. Kayaknya fungsinya maple syrup itu untuk ini deh. Oh, kasih lihat kalian ya. Waduh, cobain dong. Enak ya? Kita langsung tuangin aja semuanya, gimana? Setuju. Wow. Nih sobat makan, pizza dengan lelehan 5 jenis keju di atasnya, gabungan dari keju mozzarella, red cheddar, white cheddar, cheese sauce, dan blue cheese. Lumer disiram pakai maple syrup. Enak banget sih. Aku nggak bisa berhenti nyocolin ini ke maple syrupnya loh. Kalau kalian ada maple syrup di rumah, kalau pesan ini kayaknya lebih enak taburan dulu agak banyak ya. Benar. Ya? Kok bisa ya chef ya? Ini orang kepikiran aja lagi bikin kayak ginian. Ya? Gurih kecampur manis. Enak banget sih. Kenyang banget, sumpah. Enak banget. Ternyata tidak salah. Cheese dicampur sama maple syrup itu udah resep baru yang aku baru tahu. Cheese-nya pakai 5 jenis keju ditambah maple syrup. Guys. Enak Gimana banget. nih? Kita langsung kasih rating aja kali ya, chef? Langsung aja kita kasih rating. Cheese bomb pepperino pizza rasanya rating 5. Hai Sobat Makan, kali ini Audi dan Chef Kai bakal cobain street food di Kalibata. Nah, Sobat Makan pasti udah gak asing kan sama tempat ini. Tempat yang antrean itu selalu panjang dan bikin macet. Ya tapi wajar aja, soalnya street food di sini tuh viral dan selalu menarik perhatian masyarakat. Kayak yang satu ini nih, pisang nangka siram coklat Kalibata.
beruntung banget. Gara-gara ketemu langsung sama ownernya, Chef Kai langsung diizinin bantuin masak. Ini pisangnya pisang apa, Kak? Kita pakai pisang kepok, Kak. Oh, kepok. Pakai pisang. Itu kan? Oh, itu gaplok. Itu gaplok. Kepok. Iya. Bedanya pisang kepok sama pisang uli apa? Karena kan pisang uli suka juga kan dipakai buat goreng-gorengan kan? Nah, itu bedanya apa? Nah, cuma kalau pisang uli itu kadang dia tuh pisangnya suka keras. Nah, kalau kepok ini tuh pasti manis dan pasti lembut. Ini kalau digoreng berapa lama ini? Kita paling 10 menitan. Cepet banget ya. Cepet. Kalau untuk suhunya paling 150-an ya. Jadi nggak sabar pengen nyobain ya. Tapi tadi coklatnya apa? Pakai dark coklat atau milk coklat? Kita ada coklat crunchy sama dark coklat, ada white coklat juga, ada tiramisu, ada green tea. Iya. Banyak Bervariasi Banyak ya. pilihan rasanya. Kamu mau pesan apa nih? Aku juga ya. nggak sabar pengen nyobain. Aku mau yang ini, yang nangka tiramisu. Nangka Nangka tiramisu. tiramisu. Iya. Kakak mau apa? Kalau gitu aku pisang tapi yang pakai sausnya yang dark coklat. Boleh. Wah, ternyata selain pakai pisang dan nangka yang premium, mereka juga pakai topping yang premium juga loh, sobat makan. Wow, Masih panas banget ya masih tuh. panas, masih anget-anget nyoy. Ini apa kira-kira? Ini kayaknya tadi karena kita requestnya yang dark coklat itu pisang, kayak ini pisang deh. Tapi aku nggak expect dikasih keju. Ih, pengen cobain deh, Langsung Chef. aja cobain. Ayo, coba. Aku kayak mau nyobain dulu toppingnya deh. Oh, gitu, oke. Terkejut aku. Enak sih. Sumpah Jadi, enak. beneran ini tuh kayak nggak terlalu manis. Jadi coklat banget tapi nggak terlalu manis ya. Tapi kita langsung cobain aja kali campur Oke. sama pisangnya. Iya, kita cobalah. Penasaran banget. Wah, enak sih. Ini dari tepung aja udah berasa banget vanilanya. Kayaknya Betul. di adonan tepungnya ada vanilanya deh. Tapi menurut aku ternyata ini surprisingly pisangnya nggak terlalu manis ya. Benar. Jadi kayak dia pisangnya tuh yang emang kayak matangnya tuh pas, nggak yang terlalu matang banget. Betul. Nggak terlalu yang lembek banget gitu kali ya, Chef ya. Kombinasi pisang yang manis digoreng pakai tepung yang bikin crunchy. Lumer bareng topping dark chocolate dan parutan kejunya. Yummy! Tapi nih jujur ya, 25.000 sebanyak ini kita nggak mungkin ngabisin berdua. Betul. Padahal kalau kita langsung cobain yang satu lagi. Betul. Lihat. Ini langsung Penasaran cobain aku. aja nih nangkanya nih. Iya. Wow. Coba. Wangi. Parah. Coba kita coba aja. Cheers. Aku pikir nangka manis, nangka matang yang digoreng itu bakalan jadi makin manis lagi. Karena dia kan banyak kandungan gulanya juga kan. Iya. Goreng nangka ini tricky nggak sih? Karena kan dia lembek tuh. Takutnya malah kayak cair atau apa. Sebenarnya kuncinya itu ada di adonannya. Kalau misalkan adonannya nggak terlalu cair, Iya. nangkanya terbalut sama tepungnya, dia tuh bakalan gampang banget digoreng. Tapi kalau misalkan kita bikin adonannya terlalu encer, biasanya nangkanya bakalan lengket dan minyaknya juga nggak akan bisa dipakai lagi. Wah, sensasi makan nangka goreng tepung juga gak kalah enak ya ternyata. Nangkanya manis, tepungnya gurih, terus dimakan bareng tiramisu dan parutan keju yang bikin manisnya jadi pas. Pantas aja menu ini jadi best seller, soalnya bikin ketagihan. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Kai? Jadi menurut aku dan juga Chef Kai, pisang dan nangka goreng siram coklat Kalibata rasanya muah, rating 5. Berawal dari hobi masak, artis cantik ini memutuskan untuk membuka usaha kuliner dengan konsep menu rumahan. Bukanya mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Warung ini menjual menu nasi bejek dengan berbagai macam lauk seperti ayam kampung goreng, telur kribo, dan oseng mercon. Nasi Bejek Wijaya by Usi Sulistiawati.
Duh, udah gak sabar pengen coba nih. Sobat makan, kita sudah sampai nih di tempat makannya Kak Usi Sulistiawati. Jadi ini tuh nasi bejek. Ini yang terkenal nih ya. Ini main starnya nih, main starnya. Wanginya Wah. juga. Tahu Kenal nggak ya? nih? Iya, aroma-aroma apa nih? Coba. Cabe. Cabai, kita cobain aja langsung lah ya. Enak sih. Ini ada aroma menyengatnya apa nih? Ini kayaknya selain pakai cabai, Bawang merah, bawang putihnya. dia pakai terasi juga. Pantesan. Buat sobat makan yang belum tahu, nasi bejek di sini semua bumbunya tuh homemade, resep buatan sang artis loh. Cara makannya pun lebih nikmat, emang pakai tangan. Supaya semua bumbunya itu ikut menyatu dan saling melengkapi di lidah. Jadi ini Iya. pedas, gurih. Gurihnya tuh dari terasi. Enak banget. Nah. Wah, kita kenalkan juga teman-temannya, boleh kali ya? Oh ya, nih ini dulu nggak sih? Ya udah, ini udah. Ada namanya ayam kampung goreng. Nah ini tuh yang banyak-banyak ini tuh dia kayaknya pakai lengkuas deh. Nah, Kita Ya. langsung aja. Nah, kita buka, kita open. oh, Duh. Ini ayam kampung banget Wow. nih. parah sih. Biasanya ayam kampung itu kalau nggak bisa ngolahnya itu alot. Tapi ini lihat, Secuy No itu effort. tuh. aku mau nyobain ayamnya dulu deh. Wah, baru coba nasinya aja udah bikin ketagihan. Gimana rasa ayam kampungnya ya? Warung ini menggunakan 100% ayam kampung yang diternak sendiri loh oleh sang pemilik warung. Ayamnya gurih sampai ke Daging-dagingnya, daging-dagingnya. ini enak deh. Dan wangi banget. Makan sambal tuh kalau misalkan kita nggak pakai sambal. Ini kita kucurin dulu kali ya. Ini sambal apa nih? Ini namanya sambal belewer. Belewer. Kalau habis makan langsung belewer-belewer kayaknya. Ini kayak tipikal sambal dadak ya? Dadak. Langsung tuangin ke aku dong. Please. Makasih. Dari wanginya Wangi seger banget. Kita coba ya. Nih. Lihat guys. Aku mau makan ya, sobat makan. Sah. Wah. Wah, pedes sih. Wah, pakai nasi coba. Cabai merah, cabai rawit merah. Kok ini hijau-hijau, cabai rawit hijau juga ya? Oh. Jadi ini dia kayaknya pakai tomat juga deh. Pakai tomatnya ya? Pakai. Sama Wah. pakai bawang merah biasanya. Iya. Yang bikin seger tuh, jadi dia pakai terasi juga. Tapi yang bikin seger tuh karena tadi kita perusin jeruk limau di atasnya. Enak banget. Sekawin itu sih. Duh, baru ngeliat telur dadarnya aja udah ngiler ya sobat makan. Kok bisa mekar kayak gitu ya? Kira-kira gorengnya pakai campuran bahan apa sih? Apa nih? Ini telur kribo. Ini telur dadar. Ya, aku tuh paling suka banget kayak gini-gini nih. Cobain. Cobain yuk. Wow. Bisa bikin telur kribo ini tuh biasanya kita harus gorengnya di minyak yang banyak banget. Jadi emang ini agak bikin telur kribo ini tuh agak hambur minyak. Karena emang kalau misalkan mau ada tekstur-tekstur kribonya itu, minyaknya harus banyak dan panas. Selain itu, si telurnya itu pakai adonan tepung. Makan yang pedes-pedes emang paling pas diimbangi sama minuman manis. Ini nih salah satu minuman favoritnya Kak Usi, es kopior. Habis makan yang pedes-pedes paling seger makan es kopior. Chef, bedanya kalau es kopior sama es kelapa. Jadi Bedanya ini apa? Kan sama-sama kelapa. ada sejarahnya sebenarnya. Kenapa dinamain es kopior? Jadi zaman dulu itu sebenarnya kopior itu adalah kelapa yang gagal. Makanya kalau misalkan kamu makan Kopior gitu ya? kopior, iya bener. Tapi bener itu make sense. Karena itu
pas dibuka si kelapanya tuh bulirnya tuh nggak kayak kelapa pada biasanya kan bisa dikerok. Nah ini tuh nggak, dia tuh jadi kayak gagal gitu. Sampai akhirnya ternyata demand-nya banyak yang mau, akhirnya dibudidayakan. Oh, si gagal ini justru Iya. banyak yang mau ya? Jadinya sekarang tuh kopior tuh mahal, lebih mahal daripada kelapa hijau dan kelapa merah. Ada camilan tahu gejrot yang jadi favorit keluarga Usi. Berawal dari sang anak yang suka banget sama tahu gejrot. Akhirnya Usi memutuskan untuk masuk ke dalam daftar menu di warungnya. Jadi lebih creamy gitu ya. Ini sih Kak, tahu gejrotnya ya. Wow. Nih. Ya. Makasih ya. Kita cobain deh. Ini coba ya. Jadi dia tuh nih tahunya tuh ya kayak sebenarnya kayak tahu walik tahu. Kayak tahu walik dia dibalik terus ditepungin bagian dalamnya. Itu dia tuh garingnya emang bener-bener luar dan dalamnya pun garing. Mau makan lagi ya? Bisa kayak gini garingnya ya? Wah. Cabenya juga ada tuh. Oh. Makan. Manusia cabe. Enak. Pokoknya ya buat sobat makan GTV, kalau mau datang ke sini nih ke Nasi Bajak Wijaya punyanya Kak Usi Sulistiawati harus datang sama keluarga. Bener banget. Soalnya tempatnya enak ya. Betul, dan menu-menunya ini memang pas banget buat keluarga karena it's family time. Wah, semua menu best of the best udah dicoba nih. Rasanya tuh emang gak kaleng-kaleng ya. Mau dibawa pulang nggak sih? Kayaknya sih aku bawa pulang sih buat makan di rumah sama keluarga karena it's family time. Ayo udah kalau gitu sambil nunggu pesanan buat dibawa pulang kita langsung kasih aja ya nilainya untuk sobat makan GTV. Yuk. Jadi menurut kita berdua nasi bajak wijaya enaknya real. Jualan apaan tuh? Rame banget ya. Saking ramenya yang jual sampai ketutupan gitu. Ternyata di sini tempat jualan somai yang sombong banget. Ya gimana gak sombong bawa dagangan seberat 100 kg. Cuma jualan 3 jam dan langsung ludes lagi. Padahal jualan itu cuma di atas motor aja loh. Halo, selamat makan. Hari ini Tiwi sama Chef Jerry. Chef Jerry. Chef Jerry ini kita sedang berada di Siomay Bandung Dua Putra. Ini Tebet ya tepatnya. Iya, jadi kadang-kadang warung di sini nyebutnya Siomay Tebet. Oke. Udah pada tahu tuh. Soalnya sih terkenal banget dan udah ada nih sepiring atau 1 porsi. Kamu pesan apa aja, Chef? Ini tadi pesan yang komplit ini. Apa aja coba lihat dong. Ini Kasih lihat. lengkap banget nih sobat makan. Ada kentang rebus. Oke. Terus ada proteinnya, ini ada telur pastinya. Terus somainya sendiri. Ini kelihatannya sih dari teksturnya asik banget nih. Sebenarnya nggak sendiri sih, rame-rame. Rame-rame. Benar. Terus Apa nih? pare Kak. Oh, pare, oke. Ya, kamu suka pare? Enggak. Hidupku Tapi sudah cukup baik, Jerry. Tapi kalau di combine ini pasti asik sih Kak. Ini ada tambahan kol gulung. Oh, ada kol. Kalau kamu pesannya apa? Aku pesennya ada telur, terus juga ada kentang, terus aku juga sama kayak kamu nih, ada kol, terus ada siomay, lalu ada tahu. Wah, gak bisa berkata-kata deh dengan kesombongan siomay satu ini. 1 porsi siomay di sini dihargai Rp20.000 aja. Sobat makan udah bisa dapat kol rebus, pare, siomay dan juga tahu. Makin lengkap disiram dengan bumbu kacang dan taburan bawang goreng di atasnya. Belum pas rasanya kalau makan siomay nggak diperasin jeruk. Tapi ya sobat makan, kenapa ya kalau makan siomay itu harus ada perasan jeruk? Apakah akan mempengaruhi rasa siomaynya? Coba kita tanya Chef Jerry yuk. Chef, kenapa sih kok kalau makan siomay harus pakai jeruk gitu? Kalau pakai jeruk ya, kalau buat aku pribadi nih, si jeruk ini bakal ngasih aroma yang nyegerin banget. Pertama dari aroma, kedua dari rasa dia bakal ada asam-asamnya, jadi fresh. Dan memang sifat somai itu kan bumbu kacangnya Agak amis juga ya. Nah, bener, ikannya kan amis. Iya. Ketemu wangi-wangian ini bakal bikin somai jadi enak. Oh, wow. Cobain ini sendiri. Cobain yuk. Nah,
Bener gak sih yang katanya Chef Jerry itu kalau misalnya dikasih kucuran dari jeruk limau ini katanya menambah cita rasa dari si siomay itu sendiri. Coba. Gimana? Seger ya. Seger kan? Kalau kita lihat dari tekstur siomaynya ya, tipikal yang masih berserat dan kenyal gitu. Tapi kalau soal rasa, cus deh kita tanya Tiwi dan Chef Jerry. Sebanyak tadi kita makan, berapa harganya satu porsi? Harganya ini komplit ya? Yuk, 25-an kali. 25. Berapa emang? tebak lu berapa? 25 tebakan aku. Enggak, ini cuma 20.000, Chef. 20.000. Asli. Oke banget sih ini. Oke kan? Apalagi kalau misalnya ini kita mau kasih referensi buat orang-orang yang pulang kerja ya, capek-capek bawa pulang ke rumah untuk istri-istrinya nih, mampir ke sini, oke? Berarti kalau udah merasakan semuanya, udah merasakan enaknya, siap kasih nilai? Siap dong, siap. Oke. Menurut kita berdua, Siomay Bandung Dua Putra enaknya real.